Halo, kenalin, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Zakia Putri Febrianti dengan NIM G1S123042 dan M. Abdol dengan NIM G1S123055. Nah, di sini kami akan membahas apa itu kalibrasi, tujuan kalibrasi, dan kalibrasi apa yang akan kami lakukan. Nah, kalibrasi itu sendiri merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan hasil pengukuran suatu alat ukur dengan standar acuan yang telah ditetapkan dan memiliki ketertelusuran terhadap standar nasional ataupun internasional. Tujuan kalibrasi itu sendiri yaitu yang pertama, memastikan alat ukurnya itu memberikan hasil pengukuran yang akurat dan tepat. Yang kedua, mengetahui adanya penyimpangan ataupun kesalahan pada alat ukur. Yang ketiga, menjamin mutu dan keandalan hasil pengukuran. Yang keempat, memenuhi persyaratan standar mutu dan regulasi yang berlaku. Dan yang kelima, menjaga konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Nah, adapun kalibrasi yang kami lakukan itu yaitu untuk menentukan kalibrasi spektrofotometer yang bertujuan untuk memastikan bahwa panjang gelombang dan absorbansi yang dibaca oleh suatu alat sesuai dengan nilai sebenarnya, sehingga hasil analisis yang diperolehnya itu akurat, presisi, dan dapat dipercaya. Kali ini kita akan membahas prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis, alat penting dalam analisis kualitas lingkungan dan kimia. Spektrofotometer UV-Vis ini bekerja dengan mengukur seberapa besar cahaya ultraviolet dan cahaya tampak yang diserap oleh suatu sampel. Prosesnya dimulai dari sumber cahaya yang menghasilkan sinar UV dan cahaya tampak. Kemudian cahaya tersebut diseleksi oleh monokromotor agar hanya satu panjang gelombang tertentu yang dilewatkan. Cahaya terpilih ini diarahkan melalui kupet berisi sampel di mana sebagian cahayanya itu akan diserap oleh zat terlarut sesuai dengan konsentrasinya. Cahaya yang tidak terserap kemudian ditangkap oleh detektor dan diubah menjadi sinyal listrik. Sistem akan menghitung nilai absorbansi berdasarkan hukum Beer-Lambert dan mengonversikannya menjadi konsentrasi zat menggunakan kurva kalibrasi. Nah, apa aja sih komponen spektrofotometer UV-Vis visible itu? Yang pertama itu ada sumber cahaya. Yang kedua ada monokromotor. Yang ketiga ada kuvet. Yang keempat itu ada detektor. Dan yang kelima itu komputer atau sistem pengolah data. Untuk bahan kalibrasi ada holmium oxide dan kalium dikromat. Halo, di sini kita akan membahas kalibrasi spektrofotometer dengan filter holmium oksida. Kita mulai dengan menyalakan spektrofotometer dan membiarkan melakukan pemanasan power up-nya itu selama 45 menit. Di sini saya akan menggunakan perangkat lunak bawaan spektrofotometer agar kita bisa melihat puncak gelombang. Nah, sekarang saya mengatur mesin ke mode pemindaian panjang gelombang dengan rentang pemindaian dari 200 hingga 700 nanometer. Nah, mari kita lakukan pemindaian dasar terlebih dahulu untuk memastikan mesin membaca di angka 0. Untuk proses ini, pastikan tidak ada apapun di dalam dudukan sel atau sel organnya. Nah, setelah pemindaiannya ini dasar selesai, kita dapat memasukkan filter wave on UV-Vis ke dalam mesin. Saat menempatkannya, kita itu harus ingat bahwa tanda titik putih harus menghadap ke arah datangnya berkas cahaya. Sekarang, mari kita tekan tombol mulai dan lihat hasil pemindaiannya. Nah, ketika pemindaian ini selesai, kita harus membandingkan puncak gelombang yang muncul dengan data yang ada pada resmi sertifikat kalibrasi resminya. Nah, untuk puncak pertama, pada sertifikat kalibrasi ini kami menunjukkan angka 241 nanometer. Mesin kita menunjukkan puncak di 241 nanometer, sementara di sertifikat tertera 241,1 nanometer. Nah, pada puncak kedua, selanjutnya ini kita cari puncak berikutnya yang seharusnya berada di sekitar 279 nanometer. Nah, pada hasil mesin menunjukkan 279,2 nanometer dan pada sertifikat tertulisnya itu 279,3 nanometer. Mengingat toleransi alat adalah plus minus 0,2 nanometer, maka puncak ini juga sudah tepat. Puncak ketiga, mari kita periksa satu puncak lagi di 280 nanometer. Hasil pada mesin ini menunjukkan 287 nanometer dan pada sertifikat kalibrasi tertulis 287,6 nanometer. Jadi puncaknya ini juga 100% akurat. Untuk kalibrasi absorbansi menggunakan kalium dikromat, sebelum memulai proses kalibrasi, pastikan untuk membaca dan mengikuti prosedur yang direkomendasikan dalam manual instrumen yang digunakan. Untuk langkah pertama adalah menyalakan spektrofotometer dan membiarkan melakukan pemanasan selama kurang lebih 45 menit agar kondisi alat lebih stabil. Selanjutnya, tentukan panjang gelombang yang akan digunakan untuk kalibrasi. Pada metode ini tersedia 4 pilihan panjang gelombang dan kalibrasi dilakukan pada panjang gelombang 235 nanometer. Setelah panjang gelombang ditentukan, masukkan larutan blanko yang berisi asam perklorat yang disediakan dalam kit kalium dikromat ke dalam kuvet. Kemudian, lakukan proses blanking atau pengaturan nol pada alat hingga pembacaan menunjukkan nilai nol absorbansi. Setelah proses blanking selesai, gantikan blanko dengan larutan standar natrium dikromat dengan konsentrasi 20 mg per liter. Setelah dimasukkan, nilai absorbansi yang terbaca pada instrumen kemudian dilihat dan dibandingkan dengan nilai tercantum pada sertifikat kalibrasi.
Hasil pengukuran menunjukkan absorbansi sebesar 0,219, sedangkan nilai pada sertifikat adalah 0,218, di mana perbedaan tersebut masih berada dalam rentang toleransi yang diperbolehkan, sehingga hasil pengukuran dinyatakan akurat. Untuk langkah berikutnya adalah mengukur larutan standar kalium dikromat konsentrasi 40 mg per liter pada panjang gelombang yang sama. Hasil pengukuran menunjukkan absorbansi sebesar 0,452, sedangkan nilai pada sertifikat kalibrasi adalah 0,453. Hasilnya masih berada dalam batas toleransi yang ditetapkan, sehingga menunjukkan bahwa spektrofotometer telah terkalibrasi dengan baik pada panjang gelombang 235 nanometer. Perlu diingat bahwa setiap kali panjang gelombang diubah, proses blanking harus dilakukan kembali menggunakan larutan blanko. Untuk pencatatan hasil kalibrasi, pada kalibrasi panjang gelombang standar ditemukan 241,1 dan 279,3 nanometer. Hasil pengukuran yang diperoleh masing-masing adalah 241,2 dan 279,2 nanometer. Selisih antara nilai standar dan hasil yaitu 0,1 nanometer. Karena nilai error masih berada dalam batas toleransi yaitu plus minus 0,2 nanometer, maka kalibrasi panjang gelombang dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan. Untuk pencatatan kalibrasi absorbansi dilakukan menggunakan kalium dikromat pada panjang gelombang 235 nanometer. Pada konsentrasi 20 mg per liter diperoleh absorbansi hasil sebesar 0,219, sedangkan absorbansi standar sebesar 0,218. Untuk konsentrasi 40 mg diperoleh absorbansi hasil sebesar 0,42, sedangkan absorbansi standar sebesar 0,4534. Seluruh hasil pengukuran menunjukkan hasil yang sangat kecil selisihnya dan masih berada dalam batas toleransi yang ditetapkan, sehingga kalibrasi absorbansi dinyatakan lulus. Kriteria penerimaan. Berdasarkan kriteria penerimaan, akurasi panjang gelombang memiliki batas toleransi sebesar plus minus 0,2 nanometer. Instrumen dinyatakan lolos apabila error tidak melebihi batas toleransi tersebut. Sedangkan untuk akurasi absorbansi, batas toleransi yang digunakan adalah plus minus 1% atau plus minus 0,010 untuk absorbansi. Instrumen dinyatakan lolos apabila nilai persen error masih berada dalam rentang toleransi yang telah ditetapkan. Tindak lanjut hasil kalibrasi. Apabila hasil kalibrasi memenuhi seluruh persyaratan, maka instrumen dapat digunakan untuk pengujian atau analisa lebih lanjut. Namun, apabila hasil kalibrasi tidak memenuhi persyaratan, instrumen tidak boleh digunakan. Diperlukan pemeriksaan kondisi instrumen, penyesuaian atau perbaikan jika diperlukan, kemudian dilakukan kalibrasi ulang hingga seluruh parameter memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nah, jadi kalibrasi spektrofotometer UV vis merupakan proses penting untuk memastikan keakuratan hasil pengukuran. Parameter yang umumnya diverifikasi meliputi akurasi panjang gelombang dan akurasi fotometrik atau absorbansi. Hasil kalibrasi kemudian dibandingkan dengan batas toleransi yang telah ditetapkan untuk menentukan kelayakan instrumen. Melalui proses kalibrasi yang tepat, keandalan hasil analisis laboratorium dapat terjamin. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton.